Selamat siang, saya Natalia dari Pangning 1950-60-23, Prodi Pendidikan Kimia, kelas B, semester 4. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi partikel dasar penyusun atom, namun sebelum itu kita harus mengetahui komposisi dasar dan tujuan dari pembelajaran ini. Untuk kompetensi dasar, menjelaskan partikel penyusun atom yang dibuktikan dengan percobaan Rutherford. Kemudian tujuan pembelajaran memahami bahwa atom tersusun dari partikel dasar, yaitu elektron, proton, dan neutron serta proses penemuannya. Apa itu atom? Perlu kita ketahui bahwa istilah atom pertama kali diperkenalkan oleh Demokritus, di mana kata atom berasal dari bahasa Yunani, yaitu atomos, yang artinya tidak dapat dibagi. Dengan demikian, atom adalah partikel terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Setelah konsep atom dicetuskan oleh Demokritus, teori dan model atom terus berkembang, mulai dari teori atom Dalton, Rutherford, Bohr, dan teori atom modern yang dipakai sampai sekarang. Partikel dasar penyusun atom. Struktur atom menggambarkan bagaimana partikel-partikel dasar tersusun dalam atom yang terdiri dari inti atom beserta awan elektron. Partikel dasar penyusun atom terdiri dari elektron yang bermuatan negatif dan inti atom yang terdiri dari proton yang bermuatan positif dan neutron yang netral atau tidak bermuatan. Seperti pada gambar atom berikut, bisa kita lihat dengan jelas bahwa di dalam inti terdapat neutron dan proton, dan di luar inti dikelilingi oleh awan elektron yang bermuatan negatif. Nah, untuk membuktikan bahwa atom itu disusun atas inti atom dan elektron yang mengelilinginya, maka seorang ilmuwan yang bernama Ernest Rutherford melakukan suatu eksperimen yang dikenal dengan hamburan sinar alfa terhadap lempeng emas bersama dengan dua muridnya, yaitu Hans Geiger dan Ernest Marsden. Mereka melakukan percobaan dengan menembakkan sinar alfa melalui celah plat timbal dan ditumbuhkan dengan lempeng emas tipis yang berukuran 0,01 mm. Untuk mendeteksi partikel alfa yang keluar dari lempeng emas, dipasang layar yang berlapis zinc sulfida. Nah, berikut ini merupakan skema percobaan hamburan sinar alfa terhadap lempeng emas yang dilakukan oleh Rutherford dan kedua muridnya. Bisa dilihat pada gambar, disajikan bagian-bagian dari peralatan beserta sinar yang dihasilkan. Partikel alfa yang ditembakkan ke lempeng emas sebagian besar mampu menembus lempeng emas dan sebagian kecil dibelokkan serta dipantulkan kembali. Dari percobaan yang dilakukan oleh Rutherford, maka ia menyimpulkan 3 kesimpulan bahwa yang pertama, sebagian besar partikel alfa diteruskan. Hal ini dikarenakan sebagian besar dalam atom merupakan ruang hampa sehingga partikel alfa diteruskan. Yang kedua, sebagian kecil partikel alfa dipantulkan. Hal ini di dalam atom terdapat bagian yang sangat kecil dan padat yang kemudian disebut sebagai inti atom. Yang ketiga, sebagian partikel alfa dibelokkan. Hal ini dikarenakan muatan inti atom dan partikel alfa adalah muatan sejenis, yaitu positif, sehingga membuat partikel alfa dibelokkan. Selanjutnya yaitu 3 partikel dasar penyusun atom. Di dalamnya ada elektron, proton, dan neutron. Yang pertama kita akan membahas mengenai elektron. Elektron adalah partikel dasar atom bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. Elektron ditemukan oleh Joseph John Thomson pada tahun 1897 melalui percobaan tabung sinar katode. Nah, berikut ini adalah skema gambar dari percobaan tabung sinar katode. Dengan menggunakan medan listrik, sinar katode dibelokkan ke atas, ditandai dengan titik A atau sinar pada titik A. Kemudian dengan medan magnet, sinar katode dibelokkan ke bawah, ditandai dengan titik C atau sinar pada titik C. Yang ketiga, tanpa medan listrik dan medan magnet, sinar katode bergerak lurus, ditandai dengan titik C atau pada sinar titik C. Hasil percobaan J.J. Thomson menunjukkan bahwa sinar katode dapat dibelokkan ke arah kutub positif medan listrik.
Hal ini membuktikan terdapat partikel bermuatan negatif dalam suatu atom. Besarnya muatan dalam elektron ditemukan oleh Robert Andrew Millikan pada tahun 1908 melalui percobaan tetes minyak Millikan seperti pada gambar. Gambar berikut merupakan diagram percobaan tetes minyak Millikan, di mana minyak disemprotkan ke dalam tabung yang bermuatan listrik akibat gaya tarik gravitasi akan mengendapkan tetesan minyak yang turun. Apabila tetesan minyak diberi muatan negatif, maka akan tertarik ke kutub positif medan listrik. Dari hasil percobaan Millikan dan Thomson diperoleh muatan elektron sama dengan -1 dan massa elektron 0, sehingga elektron dilambangkan dengan E dengan muatan -1 dan massa sama dengan 0. Yang kedua yaitu proton. Eugene Goldstein pada tahun 1886 melakukan eksperimen dari tabung gas yang memiliki katode yang diberi lubang-lubang dan diberi muatan listrik. Selanjutnya gas yang berada di belakang lempeng katode menjadi berpijar. Peristiwa tersebut menunjukkan adanya radiasi yang berasal dari anode yang menerobos lubang pada lempeng katode. Sinar ini disebut sebagai sinar anode atau sinar positif. Lebih jelasnya pada gambar berikut bisa dilihat pada gambar tersebut di mana terdapat sinar yang menembus lubang belakang lempeng katode yang disebut dengan sinar anode atau sinar positif. Hasil eksperimen tersebut membuktikan bahwa pada saat terbentuk elektron yang menuju anode, terbentuk pula sinar positif yang menuju arah berlawanan melewati lubang pada katode. Setelah berbagai gas dicoba dalam tabung ini, ternyata gas hidrogenlah yang menghasilkan sinar muatan positif yang paling kecil baik massa maupun muatannya, sehingga partikel ini disebut dengan proton. Massa proton sama dengan 1 SMA, satuan massa atom, atau sama dengan 1,675 kali 10 pangkat minus 24 gram. Dan muatan proton sama dengan positif 1 atau setara dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb, dengan proton yang dilambangkan dengan huruf P di mana memiliki massa 1 dan muatan 1. Yang ketiga yaitu neutron. Prediksi dari Rutherford yang menyatakan bahwa massa inti atom tidak seimbang dengan massa proton yang ada dalam inti atom, sehingga dapat diprediksi bahwa ada partikel lain dalam inti atom. Hal ini memacu W. Bethe dan H. Becker pada tahun 1930 melakukan eksperimen penembakan partikel alfa pada inti atom berilium dan dihasilkan radiasi partikel berdaya tembus tinggi. Eksperimen ini kemudian dilanjutkan oleh James Chadwick pada tahun 1932. Ternyata partikel yang menimbulkan radiasi berdaya tembus tinggi itu bersifat netral atau tidak bermuatan, karena sinyal neutron dan medan listrik ataupun medan magnet tidak dibelokkan ke kutub positif dan negatif, dan massa hampir sama dengan proton. Massa sebutir neutron adalah 1,675 kali 10 pangkat minus 24 gram. Partikel ini disebut neutron dan dilambangkan dengan huruf N, di mana memiliki massa 1 dan muatan 0. Nah, berikut ini adalah gambar dari percobaan yang dilakukan oleh James Chadwick dalam membuktikan bahwa dalam suatu atom terdapat neutron yang tidak bermuatan. Untuk lebih memahami dan mengerti materi partikel dasar penyusun atom, berikut ini disajikan beberapa contoh soal. Yang pertama memfokuskan pada pertanyaan. Indikator soalnya, siswa dapat menentukan dan menjelaskan partikel dasar penyusun atom beserta muatannya. Soal, dalam atom terdapat 3 partikel dasar penyusun atom. Partikel di bawah ini yang merupakan partikel dasar penyusun atom yang bermuatan positif adalah A. Proton, B. Elektron, C. Neutron, D. Nukleon, E. Kation. Kita masuk dalam pembahasan soal. Proton adalah partikel atom bermuatan positif. Elektron adalah partikel atom bermuatan negatif. Neutron adalah partikel atom tidak bermuatan atau netral. Nukleon adalah nama lain dari inti atom. Kation adalah ion yang bermuatan positif.
Sehingga jawaban yang paling benar terletak pada bagian A, yaitu proton merupakan partikel atom bermuatan positif. Soal yang kedua, menganalisis argumen. Indikator soalnya, siswa dapat menjelaskan pernyataan yang benar yang berhubungan partikel dasar atom sesuai dengan ciri atau sifat partikel dasar atom tersebut. Soal, pernyataan yang benar mengenai partikel dasar atom adalah A. Elektron ditemukan oleh Goldstein, B. Proton mempunyai lambang P dengan muatan 0 dan massa 1, C. Neutron mempunyai muatan negatif, D. Elektron merupakan partikel tidak bermassa, E. Proton ditemukan melalui percobaan tetes minyak milikan. Pembahasan soalnya, elektron ditemukan oleh J.J. Thomson, proton mempunyai lambang P dengan muatan 1 dan massa 1, neutron tidak memiliki muatan, proton ditemukan melalui percobaan tabung sinar katode dan melubangi lempeng katodenya. Jadi jawaban yang benar adalah elektron merupakan partikel yang tidak bermassa tetapi memiliki muatan yaitu -1. Jawaban yang benar terletak pada bagian D. Elektron merupakan partikel tidak bermassa. Soal nomor 3, menjudgment yang tidak dipercaya, yang dapat dipercaya. Menjudgment yang dapat dipercaya. Indikator soal, siswa menjelaskan jenis partikel dasar penyusun atom serta lambang dan penemunya. Soalnya, suatu partikel dasar atom ditemukan melalui percobaan tabung sinar katode. Besarnya muatan partikel tersebut diperoleh melalui percobaan tetes minyak milikan. Lambang partikel dasar atom tersebut beserta penemunya adalah A. Proton dengan muatan 1 dan massa 1 ditemukan oleh Goldstein, B. Proton dengan muatan 0 dan massa 1 ditemukan oleh Chadwick, C. Neutron dengan muatan 0 dan massa 1 ditemukan oleh Chadwick, D. Elektron dengan muatan -1 dan massa 0 ditemukan oleh Thomson. Bagian E, elektron dengan muatan 0 dan massa -1 ditemukan oleh Thomson. Pembahasan soal, proton dengan lambang partikel P dengan muatan 1 dan massa 1 ditemukan oleh Goldstein. Neutron dengan lambang 0 dengan lambang N dengan muatan 0 dan massa 1 ditemukan oleh Chadwick. Elektron dengan lambang E dengan muatan 1 dan massa 0 ditemukan oleh Thomson. Jadi pilihan yang benar adalah bahwa elektron dengan lambang E dengan muatan 1 dan massa 0 ditemukan oleh Thomson. Jawaban yang benar terdapat pada jawaban bagian D. Soal nomor 4, menjudgment laporan observasi. Indikator soal, siswa dapat mendeskripsikan dan menjelaskan percobaan tabung sinar katode berdasarkan eksperimen J.J. Thomson. Soal, perhatikan gambar berikut. Kemungkinan yang benar dari percobaan tersebut adalah A. Percobaan tersebut memerlukan media udara untuk memancarkan sinar katode dari permukaan anodik menuju katode. B. Saat arus listrik diturunkan sehingga bertegangan rendah, sinar katode tetap muncul dalam percobaan. C. Jika medan listrik dan medan magnet diperkuat, sinar katode tetap merambat lurus. D. Jika tekanan pada tabung dibuat cukup rendah, gas dalam tabung berpendar. E. Ketika tegangan jadikan lebih tinggi, warna sinar akan meredup. Pembahasan soalnya, jika tekanan gas dikurangi, daerah depan katode akan menjadi gelap. Daerah gelap ini terus bertambah jika tekanan gas dikurangi, mengakibatkan seluruh tabung menjadi gelap, tetapi bagian tabung depan katode berpendar dengan warna kehijauan. Jadi jawaban yang benar adalah jika tekanan pada tabung dibuat cukup rendah, gas dalam tabung tersebut berpendar. Jawaban yang paling benar adalah terdapat pada bagian D. Kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulannya, atom adalah partikel kecil yang tidak bisa dibagi lagi. Yang kedua, atom disusun atas partikel dasar atom yang terdiri dari elektron dan inti atom. Di dalam inti terdapat proton dan elektron. Dibuktikan melalui percobaan Rutherford yang dikenal dengan hamburan sinar alfa terhadap lempeng emas. Yang kedua, elektron yang bermuatan negatif ditemukan oleh John Thomson pada tahun 1897 melalui percobaan tabung sinar katode. Proton yang bermuatan positif ditemukan oleh Eugene Goldstein pada tahun 1886
melalui percobaan tabung sinar katode dan neutron yang tidak bermuatan ditemukan oleh James Chadwick pada tahun 1932 melalui percobaan penembakan partikel alfa pada inti atom berilium dan dihasilkan radiasi partikel berdaya tembus tinggi. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai materi partikel dasar penyusun atom, kiranya dapat menambah ilmu dan menambah wawasan kita sebagai siswa dan siswi. Sekian dan terima kasih.